meneladani gari jo bacaan sholat Rasulullah SAW bab 2. Karena pentingnya kalau dicatat catat saja, kalau mau rekam saja. Perkara sholat kayaknya jangan digampangin ya. Gitu. Karena inti kehidupan kita kan sholat, tidak diperintahkan kecuali untuk sholat, ibadah. Ya, wajib. Terkait dengan kehidupan yang lain. Tiangnya hidup itu. Tiangnya agama, kepercayaan ya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ibadah. Tentunya kita bersyukur selalu kepada Allah karena sampai hari ini kita masih diberi waktu diperjalankan kepada Allah untuk bisa bertolibul ilmi. Sama-sama sebelum kita taklim, hadirin lurus niat ridha Allah, ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid lokamat rubi atini mahabataka wa marifataka zikir tahlil jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila hadiniyah asolihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat. Wa khususon ila ruhi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina alal Islam wa amitna ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala adika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa budan li fafirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal waliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki
wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung aja kita ke talim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Salawat tentunya jo salam ke ateh baginda junjungan besar, contoh terbaik, idola kita sepanjang zaman. Kita pahami perkara sholat di bab kedua kok. Pertama, setelah wudu, setelah niat, langsung takbir kan. Namanya takbiratul ihram. Posturnya diri lurus seimbang. Berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar sampai ujung, lalu ujung dari takbir tadi, jempol kita naik, petik tap ke ujung telinga. Itu syarat Rasul. Tam, ya. Jadi seandainya nggak nempel nggak apa-apa, tapi tempelan ini menandakan batas tangan ini di sini. Bicara jadi kegeser ujung telinga. Ya, arti kata sedetail mungkin begini. Lihatlah aku sholat, kata Nabi. Ya, kita nggak bisa ngelihat Nabi kan, karena kita nggak marifat. Jangan sebut Nabi itu wafat. Kenapa Nabi bersabda begitu ya sampai akhirul zaman? Berarti ada orang yang bisa melihat cara sholat Nabi. Tentunya secara apa yang disebut makrifat pengertiannya tadi, tidak secara johir ya. Postur pertama itu manfaatnya gerakan itu baik secara medis sudah dibahas itu ya. Baik secara manusia, postur itu memang untuk manusia ya. Nggak mungkin kepada kambing kan. Nggak bisa kan, iya kan, pasti manusia kan ya. Manfaatnya gerakan ini jelas melancarkan aliran darah, getah bening, limpa, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke sisi seluruh tubuh. Kan ringan-ringan aja. Tapi ya begini. Betul-betul dirasa sholat itu. Karena sholat itu pasti banyak konteks hikmahnya untuk kehidupan kita. Ya. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau bagian dada bagian bawah. Ada pula yang di dada, tidak khilafiyah. Jangan khilafiyah itu ya. Ya. Sikap ini kan menghindarkan dari berbagai gangguan persendian khususnya pada tubuh bagian atas. Sekarang dibayangin Mbak, kalau kita mengejut dalam olahraga itu kan langsung kejut. Kalau kita istiqomah kan sehari 5 kali Pak. Walaupun ringan pasti efek. Dengan kebiasaan istiqomah tadi itu pasti membawa tubuh menjadi baik kan. Iya kan, otomatis logikanya begitu. Nah, itu yang pertama, yang nggak banyak kejohir dulu dong jelaskan ya. Insya Allah nanti makna terakhirnya agak lebih dititik beratkan kepada ruku dan sujud. Nah, Masya Allah, ruku dan sujud ini banyak yang nggak tahu loh Ikhwan. Ya, jangan sampai antum bertahun-tahun sholat. Tapi kata Nabi, antum belum sholat. Itulah manusia merugi. Itu gunanya thalibul ilmi kan ya. Kalau antum belajar kepada Kiai Mbah Gogel, itu persepsinya banyak. Ya, kalau di sini ada pertanggungjawabannya loh. Yang duduk yang menjawab. Harus benar, pengetahuan harus benar, karena di sini berbicara bukan dengan ini. Semua ada perintah, semua ada dasar, semua ada petunjuk. Tentunya Quran dan hadis kan. Iya kan. Nah, insya Allah. Ada apa? Anak ibu yang tadi yang narkoba itu dia supir mobil. Apa? Dia bawa mobil. Tapi kalau dia kayak nganga tuh gimana? Nggak usah bawa mobil. Kalau apa? Kan diminum obat nganga dia nanti. Minum obat? Minum air tuh. Itu karena nganga contoh. 2 hari gitu. 2 hari. Gak apa-apa. Jadi udah dikasih tahu. Ya. Kita lanjut ya. Kedua, ruku.
postur ini, ruku ini, ya hanya manusia yang bisa, Pak. Ya. Kudo, kambing yang bisa ruku, Pak. Enggak. Posturnya enggak sama. Ya memang untuk manusia salat itu. Ya. Yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut enggak tumpah. Itu kata Nabi. Lurus sampai ujung kepala. Nah, ada yang ruku kepalanya begini. Belum sholat antum. Kata Nabi, antum belum sholat. Jadi kalau ruku begini kepalanya, lurus sama punggung. Kecuali invalid. Kecuali invalid. Ada kecacatan. Antum begini. Jadi dudukan dulu, Pak. Jangan anggap sepele. Ya. Jangan anggap sepele. Manfaatnya lihat aja Bapak-bapak kalau begini wajib loh. Bapak-bapak sholat. Wajibnya apa, Pak? Sholat jelas wajib. Wajibnya apa, Pak? Tiap sholat bereskan sholat. Udah wajib itu. Perbaiki terus sholat. Itu wajib loh. Jadi bukan sholatnya aja. Bayangin orang yang nggak sholat. Kalau bermasalah jangan ngeluh. Karena sholat bukan untuk Allah. Sholat untuk antum. Sholat untuk kita. Prioritasnya gitu. Ya. Bapak-bapak kerja itu sambilan menunggu sholat. Ya. Jangan dibalik dong. Nanti dia istirahat pas zuhur. Ngaco ini orang. Ya. Berarti antum gak paham konsep sholat. Gitu ya. Jadi ruku. Nah. Kalau ditaruh gelas ini gak jatuh. Posisi kepala pun lurus dengan tulang belakang. Lurus dengan tulang belakang. Jangan nunduk. Ada yang ruku nunduk kan? Hati-hati bapak-bapak ruku gak boleh ngeliat kemaluan loh. Berarti nunduk. Itu adab. Itu adab. Perhatikan yang detail itu. Ya. Manfaatnya apa sih? Menjaga kesempurnaan posisi fungsi tulang belakang atau disebut corpus vertebrae sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Kalau istiqomah luar biasa, Pak. Ya. Posisi jantung sejajar dengan otak kan? Sejajar kan? Maka otak itu nggak boleh nunduk. Harus sejajar. Karena di situ ada sirkulasi darah dan fungsi saraf yang baik. Ya. Jadi dia harus lurus dengan otak. Maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Normal. Aliran darah. Terus ritme waktunya. Nah ini dia. Kalau belum duduk, merasakan duduk. Baik diri, belum merasakan berdiri. Jangan pindah postur. Ada duduk masih kayak ngambang udah langsung ruku. Hati-hati jadi imam. Fail. Ya, dudukan dulu. Dudukan dulu. Bapak kalau diri, terasa diri itu benar-benar berdiri gitu. Ya, nggak berat kiri, nggak berat kanan. Kalau ruku betul-betul ruku. Itu disebut tumaninah, di samping mengingat Allah. Yang wajib itu. Karena efeknya sangat luar biasa Pak kalau istiqomah. Ya. Tangan bertumpu di lutut berfungsi relaksasi pada otot bahu hingga ke bawah. Selain itu pula, ruku adalah latihan kemih. Ada yang prostat tadi kan? Nung ragu rukunya nih. Ya, untuk yang udah berumur Pak. Mencegah gangguan prostat. Karena relaksasi ditekan tuh, ngek gitu kan. Betul kan? Ini. Nah, itu efek daripada secara tubuh. Ya. Karenanya ruku merupakan salah satu rukun dalam sholat. Kan rukun. Artinya begini, ruku yang memiliki akar kata raka'ah, rukun. Akar katanya raka'ah, berarti rukun. Ruku nggak beres, antum belum sholat. Ruku nggak duduk, antum batal sholat. Dalam postur, karena dia raka'ah, salah satu rukun. Itu maknanya. Duduk ya, pemahaman ini harus duduk. Bernilai 1 rakaat dalam sholat. Karenanya apabila antum makmum tertinggal dalam sholat, ya tertinggal dalam sholat dan masih bisa mengejar hingga imam ruku, dia tidak perlu mengulang rakaat sholat. Sampai Pak.
Paham gak nih? Ya, nggak perlu mengulang. Andung sering ngeliat nih salat berjamaah. Karena dia langsung ruku, masih terkejar ruku, dia tambah 1 rakaat lagi. Tidak, dia itu sudah 1 kalau terkejar rakaat. Gitu. Ya, dan ini ada hadisnya. Udah tambah 1 ilmu kan? Itu di ruku. Ruku itu kan dilakukan sambil bertakbir dengan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak atau ditandai menempel ujung jari ke ujung daun telinga bagian atas. Prosesnya dari tadi pertama yang disebut takbir yatul ihram. Ya, kepala diposisikan sejajar dengan punggung, kedua tangan di kedua lutut dengan jemari merenggang, nggak begini ya. Kalau ini ujung lutut nggak begini Pak, pegang. Tempurung pegenggam, terbuka. Itu sunnah Rasul. Pegang. Andung tanggung jawab loh kalau salah nih. Dan kalau yang berdebat silakan. Andung punya cuma sumbernya. Asbabul wurudnya ada begini. Kalau di Quran memakai dalil, ya. Kalau di Quran memakai dalil, misalnya dalilnya ini, bapak-bapak harus tahu sebab turun Quran. Namanya asbabun nuzul, kan gitu. Kalau di hadis asbabul wurud. Kalau untuk ruku dalilnya apa ini? Sejarahnya ini. Dalam postur sholat ada. Dan nggak mungkin dibeberkan di sini Pak. Bisa sampai pagi antum mendengar sini kan? Karena asbabul wurud berupa sejarah hadis. Ya. Jadi ini yang mesti kita dudukkan, ya. Jadi sekarang gimana sebaiknya kalau mendengar kata Andung? Jangan diperbandingkan ke yang lain. Andung bukan ego, insya Allah benar. Andung tanggung jawab. Karena ada asbabul wurudnya, ya. Untuk gerakan postur sholat, ya. Begini, banyak sekali menjadi khilafiyah, ya. Padahal ada hadisnya masing-masing orang ini. Pertanyaannya, kalau antum sujud, nenung potong. Antum sujud, lutut dulu, kaki dulu. Di sholat. Ayo, antum tanya nih, lutut dulu, kaki dulu. Ada yang lutut dulu, ada yang kaki dulu. Hadis dua-duanya ada. Hati-hati Pak. Jadi nggak boleh nyalain. Woi, nggak bisa. Lutut dulu. Ya, dua-duanya benar Pak. Dua-duanya benar itu. Tapi lihat orangnya. Ya, kalau lah asam urek kata Nabi, kalau gempor, ya, tangan dulu Pak. Nggak mungkin lutut dulu, langsung jatuh. Islam tidak kaku loh, ada hadisnya. Seperti onta tidak membawa beban. Ya, betul kan? Kalau onta membawa beban, lah gaya Pak. Nah, lutut dulu Pak. Patah bisa dulu lututnya. Tangan dulu, kan ada orang gaya gitu kalau sholat kan? Tangan gitu. Nah, kalau anda ngerti, Pak salah sholatnya Pak, tangan dulu. Matilah Pak tuh. Tangan lagi empor. Iya kan? Semuanya ada hadisnya. Jadi untuk antum gimana? Yang muda-muda ini. Ya. Nah, kan di situ. Hati-hati jangan sampai terbalik. Antum nanti gempor kalau salah. Nah, gitu. Ya. Kita pahami dulu ya, pelan-pelan ya, insya Allah. Rasulullah SAW diam sejenak setelah selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau diam dan menghela napas sehingga bacaan tidak bersambung dengan ruku. Sampai Pak? Itu kata Nabi. Jadi setelah kita takbiratul ihram baca Quran tuh. Beliau diam sejenak, baru ada orang masih baca langsung ruku. Tunggu Nina, diam sejenak dulu, ya. Nah, pada saat diam, Nabi membaca doa istiftah, kan gitu ya. Nah, karenanya posisi ruku Nabi benar-benar sempurna, ya. Dasarnya mana? Dengaran hadis ya. Dari Wabishah bin Ma'bad radhiyallahu anhuma. Dia pernah menyaksikan
Rasulullah mengerjakan sholat. Jika ruku, dia meluruskan punggung sehingga jika air dituangkan di atasnya akan tetap bertahan di atasnya karena sangat lurus. Istilah kasarnya gitu. Ya. Jika ruku, Nabi SAW meluruskan punggungnya. Jika air dituangkan di atasnya akan tetap bertahan karena sangat lurusnya. Begitu. Ya. Nah. Abu Hamid Asy'ari menjelaskan, dia berkata kepada beberapa orang dari para sahabat Nabi, dia melihat beliau jika bertakbir mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Ya. Kedua pundaknya, sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Jika ruku, dia menempatkan kedua tangannya di kedua lututnya. Tidak nempel, ya. Dan merenggangkan jemarinya. Berarti seperti dipegang. Ya. Kemudian beliau membengkukkan punggungnya sampai lurus. Matan ini nggak ditambah, nggak ditambah-tambah. Kayak gitu bahasannya. Dalam lapas lainnya disebutkan, kemudian ruku dan meletakkan kedua tangan di atas lututnya. Seakan-akan beliau menggenggam keduanya. Ada hadisnya. Ya. Kemudian beliau membuat tangan beliau seperti busur panah. Lalu kedua tangan itu merenggang menjauh dari kedua lambungnya membentuk busur. Ya. Nabi SAW tumaknina dalam rukunya. Ini berdasarkan pada ungkapan Hudzaifah kepada seseorang yang tidak sempurna dalam ruku dan sujudnya. Dan Nabi berkata kepada orang itu, kamu belum sholat. Kamu belum sholat. Karena ruku itu raka'ah. Raka'ah itu rukun. Hati-hati antum di ruku. Kalau nggak beres rukunya seperti contoh Nabi, antum dianggap tidak sholat. Betul. Makanya kalau kita jadi makmum, ketemu kita terkejar ke ruku, bapak-bapak nggak perlu menambah 1 rakaat. Karena itu udah rukun, bro. 1 rakaat. Duduk, maksud perkataan ini duduk ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jika kamu mati, ya kata Nabi, kamu belum sholat. Kamu mati dalam keadaan tidak fitrah. Yang padanya Allah menciptakan Muhammad. Ya. Beberapa doa yang dibacakan saat ruku, udah banyak yang tahu ya. Nah, pertanyaannya dalilnya mana? Bacaan doa itu. Kebanyakan orang menyebut sunat kan. Subhana rabbiyal azim. Kan itu. Ya. Maha suci Rabbku yang maha agung. Bagi orang yang sampai makrifat, itu harus ditutup doa tadi. Harus ditutup. Nah, ada hadisnya. Tanggung jawab dong loh. Jadi bapak-bapak setelah 3 kali membaca doa ruku, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Tutupnya mana? Ada yang tahu? Hadisnya mana? Ada yang tahu? Nung sampein ya? Nung sampein ya? Jadi memang ada bacaannya. Yang diriwayatkan Nabi. Nih dengerin, catat ya bacaannya ya. Tutup dengan ini setelah ruku. Setelah ruku, setelah membaca Maha suci Rabbku yang maha agung, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Ya, baca Allahumma laka raqa'tu, Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Ulang ya. Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Kasya'a sami wa basyiri, sami wa basyiri wa mukhi wa azim, wa mukhi wa azim, sami wa basyari wa mukhi wa azim wa ashabi. Putus Ustadz mencatatnya. Ulang. Sami wa basyari wa mukhi wa azimi
wa ashabi. Putus? Udah putus? Artinya, perhatiin. Cukup satu kali ya. Nabi kayak gitu. Ya. Ini makomatnya tinggi katanya. Hanya untuk orang-orang yang khusus. Tidak. Oh kalau udah supi aja kita baca ini gitu. Enggak. Kalau ingin sempurna kan kita boleh melakukan sempurna kan? Dalilnya itu. Artinya gini. Ya Allah. Untukmu aku ruku. Memang untuk siapa ruku? Ada tauhidnya, tauhidul sifat. Ada tauhidul sifatnya di ruku, makanya makomatnya tinggi. Nih, ya Allah, untukmu aku ruku, kepadamu aku beriman, kepadamu pula aku berserah diri, pendengaran, penglihatan, otak, tulang dan uratku khusyuk. Apa khusyuk? Artinya tunduk hanya kepadamu. Jadi pas begini tunduk, otak kita tunduk, tulang kita tunduk, itu maknanya. Makanya ruku itu adalah kalau di konsep syariat, makomat yang sangat tinggi di awal bisa di depan, adab. Apa namanya? Adab. Orang yang beradab pasti tunduk kan? Betul kan? Nah, itu ruku. Jadi kalau ditanya makomat adab bagi ajaran Islam, konsep pada sholat kata Nabi adalah ruku. Orang tasawuf tuh itu. Makomat beradab itu pada sholat di mana letaknya? Udah bisa jawab? Ruku. Artinya tunduk. Nah kalau konsep tauhidnya dibaca, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbika sya'a syami'a wa bashir wa muki wa azim wa ashabi. Ya Allah, ruku untukmu. Ya Allah, untukmu aku ruku. Kepadamu aku beriman. Kepadamu pula aku berserah diri. Pendengaran, penglihatan, otak, tulang dan uratku khusyuk, tunduk hanya kepadamu. Artinya tauhid, mendudukan tauhid. Itu sebabnya ruku tidak boleh dilakukan sesama makhluk. Bapak-bapak ketemu atasan, nunduk, pergi aja sama agama sumo, Jepang. Ruku itu tauhid hanya kepada Allah. Hati-hati Pak, apa-apa masuk kantor, nunduk loh, nggak boleh. Enggak, Bos. Yang boleh salaman. Ya. Ya, sah. Assalamualaikum. Duduk, Pak. Karena itu, nunduk ini posturnya hanya boleh kepada Allah. Bukti hakikatnya adalah makna batin tertingginya lah. Tunduk hanya kepada Allah. Duduk. Duduk ya. Baru tahu nih ruku. Ternyata dikuatkan tauhidnya ditambah penutupnya. Tiap ruku bapak-bapak kan gini aja. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tegak. Sami Allah liman hamidah. Udah. Kurang sempurna, Pak. Maka ruku Nabi sangat sempurna. Dengan ditutup dengan penutup tauhid. Ya. Silakan Bapak bawa ini. Tanyakan kepada ulama-ulama tarekat mungkin udah paham. Tapi kalau ke umum mungkin agak bingung dong ya. Ya. Dan yang disampaikan tadi itu hadis. Ingat. Ruku dan sujud. Dong sampaikan. Tidak boleh membaca Al-Quran. Sampai Pak. Dia hanya boleh memuji Allah. Tidak boleh membaca Al-Quran. Sampai. Sujud gitu juga. Ruku. 2 adab. Ya, 2 adab. Kalau baca Al-Quran, Bapak tunduk kepada Quran. Bapak sujud hanya kepada Quran. 2 tadi hanya kepada Allah. Duduk. Itu maknanya. Ya. Nabi SAW
melarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Sabdanya, Sahih Bukhari Muslim, ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran pada saat sedang ruku dan sujud. Adapun pada saat ruku, maka agungkanlah Rob yang maha perkasa, lagi maha mulia. Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Sedangkan dalam sujud, sesungguhnya dalam doa, sehingga doa kalian layak untuk dikabulkan. Makanya di sujud ada doa sujud. Betul kan? Nah, tuh. Ketiga. Ruku segitu dulu. Nanti andung tekan di ruku dulu. Maknanya gini. Sholat itu jangan dilihat daripada adab postur. Ada adab batin. Ada adab makrifat. Ada adab ruhani. Kenapa? Karena kata Nabi, sholat adalah mi'rajul mu'minin. Betul kan? Nah, itu aja sandarannya. Nah, udah berapa poin di ruku. Ketiga, itidal. Posturnya, bangun dari ruku itu itidal. Iya kan? Naik. Biasa diucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Ada yang langsung, ada yang tidak. Jangan khilafiyah. Manfaatnya itidal. Secara fisik. Manfaat tegak, qu'ud pertama, takbiratul ihram udah tahu. Manfaat ruku udah tahu. Ada simpul saraf otak yang mesti sejajar dengan jantung, akhirnya darah itu lancar jalannya. Ibarat air begini. Maka dia orang yang rukunya bagus sempurna Pak. Ya, insya Allah Pak. Nggak mudah galau. Nggak mudah ngayal. Ngahayal nggak mudah. Itu manfaat secara tubuh. Ya. Itidal sudah jelas. Mengangkat kedua tangan kembali sampai berdiri. Manfaatnya. Itidal adalah variasi postur setelah ruku. Dan sebelum sujud. Jadi itidal itu gerakan, bukan berdiri. Kalau takbiratul ihram itu nangtung alif bahasanya, berdiri yang dibahasnya. Tapi kalau itidal itu dari ruku sampai tegak sampai sujud itu namanya gerakan itu itidal, bukan berdirinya Pak. Sampai enggak? Kalau apa itu itidal? Itidal ada gerakan dari ruku, berdiri, sampai sujud. Itu namanya itidal. Itu satu paket. Bener ya? Nah, itidal. Itu yang kita bahas. Bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan, kemudian sujud. Itu yang disebut itidal. Manfaat. Variasi gerakan tadi, sebelum sujud, gerakan berdiri, bungkuk, berdiri, sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Jadi gerakan itidal itu letaknya pada lambung, pencernaan. Nah, konsepnya gitu, ya. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dari gerakan itu kan. Nah, dan melonggarkan secara bergantian, efeknya pencernaan menjadi insya Allah lancar. Kalau postur itu sempurna. Keempat, sujud. Jadi ada dua postur sholat ini yang mesti andung tekankan menjadi benar. Karena ingat itu masuk rukun. Dua ini nggak benar, Bapak dianggap kata Nabi tidak sholat. Sujud, postur. Posturnya menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung jari, dan dahi pada lantai. Harus begitu. Ya. Manfaatnya aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Getah beningnya. Posisi jantung di atas otak. Menyebabkan darah menjadi kaya oksigen. Bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada kecerdasan berpikir. Kalau orang ongrai, mungkin sujudnya enggak. Duduk. Gitu aja. Jadi kalau pengen pinter itu, lamain sujudnya.
Karena itu lakukan sujud dengan tumaninah, jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga menghindarkan gangguan wasir. Ada nonton buhun. Sujud itu tidak betul loh. Perhatiin tuh. Ya. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat pada kesuburan, kesehatan, organ kewanitaan. Tolong agak dilamain. Ya. Itu dulu, nanti makna batinnya dong jelaskan. 5. Duduk. Duduk dalam sholat ada 2 macam. Ada dua macam. Pertama disebut iftirashi. Apa namanya? Iftirashi. Iftirashi ini duduknya tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Dan yang kedua tawaruk. Tawaruk itu tahiyat akhir. Ya, ada 2 duduk itu. Perbedaannya terletak pada posisi telapak kaki kan? Ya. Manfaat. Iftirashi dulu. Kita bertumpu pada pangkal paha, terhubung dengan saraf nervus atau ischiadius. Posisi ini kalau tumanina tepat waktunya berdasarkan hitungan posisi panas, dingin, itu Allah yang tahu. Jangan digeser. Kalau zuhur jangan geser. Zuhur itu manfaat tepat waktu. Ya. Ya. Posisi itu bagus, tepat, menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderita tak mampu berjalan. Ya. Iftirashi itu malah pari, ya, sulit berjalan. Ya. Duduk tawaruk ini bagi pria sangat baik untuk tumit, menekankan kandung kemih, uretra, kelenjar kelamin, prostata, saluran vas deferen. Jika dilakukan dengan benar, 100 tahun mungkin bapak-bapak masih banyak punya anak, no impotent. Nah, itu duduk tawaruk. Jadi kalau bapak-bapak ingin memperbaiki postur kelamin, ya bermasalah, tawaruk dirubah-rubah. Nah, perubahan tawaruk terbalik dari duduk tawaruk ada di torekot. Apa ya? Rubah-rubah. Itu manfaatnya. Nah, itu udah termasuk inabah. Anung tidak membahas sana. Membahas perkara sholat. Ya. Keenam salam. Postur gerakan salam. Salam itu gerakan memutar kepala ke kanan, kemudian ke kiri secara maksimal. Itu yang Anung pasti nasihatin. Tahu Bapak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak bisa. Untung nggak rokaah. Maksimal. Kalau maksimal kan gini. Maksimal Pak. Maksimal tuh. Nah, tumanina kan sedikit. Dalam amalan ada, tapi Anung belum sampaikan. Ini sholat. Apa yang mesti disalamkan di sana? Tahu? Kanan itu siapa? Kiri itu siapa? Ada amalan, ya? Ada amalan. Jangan sekarang ya, sabinya. Nanti insya Allah. Sabar, gerakannya dulu, maksimal dulu. Salam itu maksimal kata Nabi. Tap, betul Pak? Ada tuma? Nina diam sebentar. Assalamualaikum. Tuma maksimal. Praktekin itu dulu ya. Jadi memutar kepala tolong kiri kanan maksimal. Manfaat relaksasi otot sekitar leher, kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala, ya, vertigo, menjaga kekencangan kulit untuk wanita wajah kita ya. Kalau tumaninannya bagus, insya Allah, nah, sholat itu bisa awet muda Pak. Ya, betul kan? Kan tidak mengejut. Apapun juga itu kan tumanina Pak. Bayangin sehari itu 5 kali bisa lebih loh dengan sunnah. Nah, jadi apakah Islam nggak ngajarin olahraga? Yang ngajarin. Tapi olahraga terbaik sudah ada di sholat. Duduk Pak. Ya, jadi makanya olahraga nggak wajib. Yang wajib sholat. Sholat sendiri olahraga yang betul-betul serat tuntunan manusia. Sungguh Pak.
Jadi kalau continue beribadah, ini menyuburkan iman, mempercantik diri, baik luar maupun dalam, jelas. Logika kita menerima. Pada gerakan sholat saja. Ya. Di antaranya yang perlu dipahami adalah postur sujud dan ruku. Itu dulu dominannya di Andong, walaupun postur-postur lainnya sangat luar biasa, banyak hikmah yang tersembunyi yang perlu Andong sampaikan. Ya. Merupakan salah satu gerakan sholat yang dicontohkan Rasulullah adalah sebagai berikut. Sujud. Ada 7 tumpuan seseorang saat bersujud. 7 anggota tubuh itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. 7 anggota badan itu apa? 1, dahi. Dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau. 2, telapak beliau. Ya. 2, lutut beliau. 2, ujung jari beliau, kaki, sampai 7. Hadis riwayat Bukhari. Telapak tangan dan lutut menjadi 2 anggota tubuh yang diperdebatkan. Karena tidak paham konteks hadis, nggak paham asbabul wurud, maka orang cakap, berdebat. Ya. Jadi telapak tangan dan lutut itu 2 anggota tubuh yang selalu diperdebatkan sampai sekarang. Ini jadi unik di Andong nih. Mana yang terlebih dahulu hinggap di tempat sujud? Kan itu. Kan persoalannya itu. Mana yang lebih dulu? Ya. Pangkal dari perdebatan ini kan berasal dari 2 hadis riwayat Abu Daud. Yang hanya berjarak 2 nomor. 2 nomor jaraknya Pak. 2 hadis tersebut, yang pertama bernomor 838. Yang kedua 840 dan 841. Cuma 2 nomor jaraknya perbedaan. Hadis pertama berasal dari sahabat yang bernama Wa'il bin Hudra radhiyallahu anhuma. Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, ibil. Maka dahulukan lututnya sebelum kedua tangannya. Lutut dulu. Sesuai hadis tersebut, sujud dilakukan setelah dari itidal, ya, dengan cara lutut dahulu turun hingga ke tempat sujud, kan gitu. Nah, kemudian tangan, lutut kemudian tangan. Yang kedua, hadis berikutnya berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Anda sujud dengan sujud seperti duduknya unta, tapi ba'ir. Unta ba'ir. Silakan dahulukan telapak tangannya sebelum lututnya. Dulukan dulu telapak tangan, ya. Jadi nungging dulu Pak, telapak tangan. Lutut tangan yang pertama, lutut dulu, kemudian tangan. Ada hadisnya dua-duanya. Asbabul wurud dari hadis tersebut sebagai berikut. Kan larinya mesti ke sana. Iya kan? Sebab turun hadis kenapa ada perbedaan? Itu namanya ilmunya asbabul wurud. Ya, ini sahabat Wa'il bin Hujur yang menjadi muara hadis ini termasuk sahabat pertama yang masuk Islam. Daripada Abu Hurairah. 3 tahun Abu Hurairah masuk, Nabi wafat. Ya. Jadi Wa'il ini termasuk sahabat yang pertama yang masuk Islam. Dia paling rajin mengamati ibadah Nabi. Itu asbabul wurudnya. Sehingga termasuk sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang sifat sholat Nabi. Jadi kalau ditanya dari Syekh Burhanuddin, ilmu tubuh, gerak sifat sholat Nabi, dari sumber hadis Wa'il bin Hujur. Oke Pak ya? Nah itu. Nabi berdasarkan hadis yang diriwayatkan Wa'il, kata unta diistilahkan dengan ibil.
Artinya unta dalam artian umum. Belum ada beban. Untanya tidak ada beban. Umum. Wa'il bin Hujr juga hidup pada masa pemerintahan waktu turunnya sholat. Pertama-tama diturunkan perintah sholat. Arti kata dia memahami, tahu waktu Nabi Isra Mi'raj. Ya. Ketika itu Nabi masih muda. Masih sehat. Rasulullah pun tercatat. Waktu itu sedang rame-ramenya ikut perang besar. Badar, Uhud. Termasuk Wa'il tadi. Pada zaman itulah Wa'il mendapat pesan dari Rasulullah agar jangan sujud seperti duduknya unta. Maksudnya unta tanpa beban. Ya. Yang sedang duduk akan mendahulukan tangannya bagian depan terlebih dahulu, kemudian kakinya bagian belakang. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kaki dulu kan gitu. Nah. Nabi pun berpesan agar mendahulukan lutut sebelum kedua tangan agar tidak mencontoh duduknya ibil. Nah, berbeda dengan hadis tersebut, Abu Hurairah sebagai periwayat hadis bernomor 840-841 tadi merupakan sahabat yang baru masuk Islam 3 tahun menjelang Rasulullah wafat. Ya. Abu Hurairah pun menyesal karena baru belakangan menjadi muslim. Menyesal dia. Untuk mengobati rasa penyesalannya, Abu Hurairah bertekad mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh sampai-sampai Abu Hurairah menunggu tiap hari Nabi saat hendak keluar rumah untuk mencatat semua gerak-gerik dan ucapan Nabi. Maka jadi populer. Karena dia penyesalan tadi. Gerak Nabi, langkah Nabi, omongan Nabi dicatat sama Abu Hurairah. Jadi hadis tentang sujud yang diriwayatkan Abu Hurairah pun datang saat Nabi beranjak sepuh. Beranjak sudah tua. Nah. Jadi kalimat yang keluar ibil pada masa Wa'il berubah menjadi ba'ir. Pada masa muda Nabi menyebutnya ibil. Pada masa Abu Hurairah disebut ba'ir. Artinya unta yang sudah ada beban berbeda dengan ibil yang mendahulukan tangan saat duduk. Artinya itu. Ya. Unta dengan beban itu disebut ba'ir. Ya. Mendahulukan kaki kemudian tangan saat hendak duduk. Karena itu sujud yang dicontohkan berdasarkan hadis ini mestilah sebaliknya. Yaitu mendahulukan tangan kemudian lutut. Itu yang boleh. Mendahulukan apa? Berdasarkan hadis mestilah sebaliknya yaitu mendahulukan tangan kemudian lutut. Kan gitu? Nah. Meski hadis itu datang saat Nabi beranjak sepuh, kan tua tuh waktu itu. Nah, hendaklah jangan melihat faktor sepuh sebagai penyebab sujud. Mendahulukan tangan kemudian lutut. Namun sepuh ini harus diletakkan pada ilat. Ilat itu perumpamaan mengenai ketidakmampuan seseorang menggunakan lututnya. Gempor. Nah, atau misalnya ada invalid. Atau asam ure saromana duduk Pak. Kalau masuk tatakan saki. Ma dulu. Tangan. Oke, Pak. Kalau apa-apa, kaki dulu, lutut dulu. Itu maksudnya, karena itu ilat. Duduk. Mau berdebat gimana? Berarti harus taruh asbabul wurud. Andong masih ngedenger ada orang berdebat sampai sekarang. Kan lucu. Berarti dia tidak tahu sebab turun hadis tadi. Itu pemahaman. Antum kalau sudah mendengar gini nggak yakin. Jadi yang muda-muda udah. Apa dulu Pak? Boleh, lutut dulu aja. Ya, karena masih kuat. Tapi kalau udah tua Pak, lutut dulu, retek aja, nyengsol dulu, tulang tempurung kacau Pak. Iya kan? Tangan dulu. Islam tidak mengajarkan taklid kepada suatu ajaran. Tidak. Duduk ya. Nah, kita lanjutkan lagi.
sekarang kita bahas makna batiniah pada gerakan sholat. Udah selesai aja lah ya. Ini paling keren sebenarnya di Andong nih. Masa batinnya kan? Iya nggak? Nah, satu session dulu untuk keluar, Andong matikan dulu ya.